Baik teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan 12 April 2021 sampai dengan 16 April 2021 untuk emiten yang berhubungan dengan telekomunikasi ya, seperti Excel, PLN, ISAT, TLKM, Tower, dan TBIG ya. Jadi totalnya ada 6 ya. Saya mulai dulu weekly-nya. Untuk mingguannya Excel ya. Kita lihat di sini grafik chartnya weekly-nya, candle-nya bagus ya. Dia higher low, higher high, higher close. Volumenya dia walaupun masih di bawahnya rata-rata 5 minggu terakhir, dia masih lebih tinggi ya minggu lalu dibandingkan minggu sebelumnya. Kemudian mengenai chart daily-nya, kita lihat di sini bagi yang sudah punya. Kalau saya lihat di sini sebelumnya ya, sebenarnya dia saya tariknya sebelumnya di Fibonacci retracement dari atas swing high-nya ini sampai dengan swing low-nya di sini 2120 ya. Dan dia ternyata sebelumnya dia 2 minggu yang lalu dia breakdown. Jadi sebenarnya kalau Fibonacci retracement, kalau mau tahu ya, ini digeser ke bawah karena swing low-nya baru ya. Nah masalahnya itu kalau digeser ke bawah nanti point of reference-nya beda lagi ya. Jadi saya cenderungnya tetap nggak saya tarik garis yang ini ya. Jadi asumsinya saya tunggunya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, swing low yang dia breakdown sebelumnya. Jadi harusnya disesuaikan ya swing low-nya di bawah ini. Tapi saya tetap menggunakan sebelumnya ya, karena kalau geser terus nanti perubahannya buy-nya kapan, average up-nya kapan nanti menjadi lebih kurang tepat ya. Jadi analisa teknikal itu nggak harus selalu kaku ya menurut aturan di buku atau apa ya. Kadang-kadang bisa ya di-adjust sendiri lah, disesuaikan dengan trading style kita masing-masing ya, asal nggak terlalu melenceng menyalahi aturan penggunaannya ya. Jadi yang sudah punya, saran saya pasang aja stop lossnya kalau dia turun di bawah 2120. Maksimum kalau masih sayang hold sebagian ya, jual lagi 50% nya mungkin ya di level kalau dia turun di bawahnya 2010. Kalau turun di bawah 2010 saran saya sih lupakanlah ya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya kalau mau buy ada 2 pilihan ya. Maaf. Jadi kalau mau buy tunggu minimal ya. Ini kalau mau curi start ya, lebih awal ya. Kalau dia sudah berhasil naik di atas 2240. Tapi saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement level 23,6%, yaitu di atasnya high-nya ini ya 2180. Kalau yang ikut analisa saya tunggu di atas 2180, harusnya ini belum buy ya, karena ini di sini yang sebentar ini hanya di berapa ya? 2320. Oh maaf, ini bukan 2180 sih, ini di 2330 ya. Jadi buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2330. Itu untuk lebih amannya. Jadi kalau dia belum naik ke atas 2330, harusnya belum buy lagi ya, karena ini masih di 2320 ya di bawahnya ya. Jadi kalau mau buy, kalau curi start boleh-boleh saja kalau dia sudah naik ke atas 2240 buy. Kemudian kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 2330. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 2330, target price-nya di mana? Ini kebetulan rapi banget ya. Swing high-nya di 2450. Itu kurang lebih di Fibonacci retracement level 38,2% ya. 2450. Kemudian naik lagi ke atas 2450, target price-nya di mana? Kalau dia naik lagi ke atas 2560 ya, kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement level 50%-nya di 2550. Naik ke atas 2560, boleh tambah lagi average up. Targetnya ya, ini targetnya lumayan bagus ya kalau dikasih 216 di target 60 Fibonacci retracement 1,8% ya, di sekitar 2650 sampai dengan 2660. Kalau masih bisa naik lagi, kalau sudah apa bisa tambah lagi, boleh. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2660, maka targetnya dia akan menguji level kurang lebih sekitar 2810 sampai dengan 2820 ya. Itu untuk Excel ya. Jadi buy-nya bertahap. Paling awal kalau mau curi start kalau dia naik 2160, 2240 ya di buy. Kemudian naik lagi ke atasnya 2330 buy. Naik lagi ke atasnya
2450 buy lagi, tambah lagi, naik lagi ke atasnya ini ya, 2560 buy lagi, naik lagi ke atasnya 61,8%, 2660 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi buy-nya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif buy banyak-banyaknya, nggak perlu ya, karena volumenya cenderung masih lesu ya, walaupun ya lumayan lah, ini masih beberapa hari terakhir dia volumenya di atas rata-rata 5 hari ya, tapi masih lesu ya, masih cenderung wait and see. Jadi nanti tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, buy-nya bertahap aja. Kemudian untuk trend kita lihat di sini lumayan bagus ya, higher low, higher high, dan higher close. Kalau dia berhasil naik, saya bahas dulu yang punya sahamnya ya, itu pasang aja trailing stopnya minim paling dekat 83. Kemudian kalau turun lagi di bawahnya ini ya 78 ya, lebih baik jual dulu semuanya. Atau maksimum kalau masih saya ya turun di bawahnya 74 lah maksimum. Maksudnya mentok istilahnya bahasa Jawanya ya. Kemudian kalau dia belum punya, saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 87 ya. Itu minimalnya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena terakhir walaupun hari Kamis tanggal 8 April dia sempat naik, volumenya lumayan, breakout di atas 5 hari, dan ini rata-rata masih naik ya. Cuma yang terakhir Jumat dia koreksi, volumenya kecil ya. Sebenarnya bagus ya, koreksi volumenya kecil. Cuma sini saya masih ragu-ragu bisa breakout. Jadi kita lihat kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 87, itu boleh buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Karena kalau kita lihat di minggunya ini, dia masih di bawahnya Fibonacci retracement level 38,2%. Jadi masih resiko istilahnya ya. Jadi target price-nya tertekatnya di mana? Kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement level 38,2% ya. Kalau kita lihat di sini swing high-nya di 95. Ini sudah saya pernah bahas sebelumnya dia di analisa saham mingguan. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 95, boleh tambah lagi. Target berikutnya di sini ya, kurang lebih di Fibonacci retracement 50%-nya di 110-an gitu ya. Kalau dia naik lagi ke atas, target berikutnya di mana? 125 ya. Ini target Fibonacci retracement level 61,8%. Jadi kalau dikasih 125 lumayan ya. Kalau naik lagi ke atas 125 boleh tambah lagi Pak Sunar, kalau masih mau boleh. Targetnya kurang lebih sekitar 140 sampai dengan 149 lah kurang lebih ya. Kalau masih naik lagi boleh tambah lagi, boleh aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 152, target terdekatnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 168 ya. Ya seperti itu ya. Ini target price-nya, extension-nya kalau dia berhasil naik ke atas 168, maka di target Fibonacci extension 127,2% di 200. Kalau naik lagi ya kurang lebih di 240 ya. Kalau kita lihat di sini ya di swing high-nya kalau di mingguan sekitar November 2019 ya di 228 ya. Ya kalau dia berhasil breakout ke atas 168 ya ada kemungkinan dia ke sana ya untuk trendnya ya. Jadi sejauh ini dia uptrendnya sih sebenarnya nggak jelek banget ya kalau kita tarik garisnya di weekly-nya ini ya. Ya, jadi dia setelah naik sentuh 38,2% gagal dia koreksi. Jadi minggu ini sampai beberapa minggu depan dia pun berusaha untuk breakout ke atas 38,2% ya untuk trendnya. Hati-hati kalau turun di bawahnya ini ya 74 ya, saya ingatkan ya, dia bisa aja kembali lagi ke 50 ya, tidur ya gitu. Kemudian ISAT kita lihat di sini weekly chart-nya sih bagus ya, higher high, higher low, dan higher close ya. Cuma 3 hari terakhir dia terkoreksi ya. Jadi bentar ini saya perpanjang aja. Jadi dia sudah berhasil breakout ya kan, ini resistennya sebelumnya breakout, terus kemudian gagal lagi turun di bawahnya, dia higher high, kemudian koreksi lagi ya. Jadi kalau sudah punya, saran saya sih
stop lossnya di 5.900 saja ya, 5.900. Kalau misalnya terlalu jauh ya pakai aja yang candlenya ini ya, 6.300 atau yang 6150 ya. Kalau misalnya terlalu jauh stop lossnya kalau di 5.900. Kemudian yang belum punya, saran saya kalau ISAT tunggu sekalian dia breakout ke atas saja ya. Saya sudah pernah bahas juga, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7.300 boleh buy ya. Target berikutnya kalau kita lihat di sini agak nggak kelihatan ya, ini 1,8% ya. Jadi lumayan, kurang lebih sekitar kalau kita lihat di sini ya, ini targetnya kurang lebih sekitar 9.500 bisa ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 7.300 ya sejauh ini ya. Ada kemungkinan ke sana ya. Yang minim dia menguji level inilah, kurang lebih extension level 161,8%-nya ya, sekitar 9.000 lah. Atau kalau lagi ya 9.500 mungkin dikasih ya untuk ISAT ya. Cuma bayarnya jangan terlalu banyak ya, karena kita lihat di sini naik tinggi di sini ya, dari ya sebentar 2000-an dia naik sampai 6.000 ya, volumenya tinggi. Kemudian dia sideways, volumenya cenderung lesu ya, cenderung ini naik-naik dia makin ini cepat breakout naik, dia volumenya naik kemudian lesu lagi ya. Ini dia tembus ke atas, volumenya di atas rata-rata, kemudian dia turun lagi beberapa hari ya. Jadi kalau beli saran saya sih jangan terlalu banyak juga sih. Jadi belinya bertahap aja, tunggu breakout lebih baik ya, 7.300 ke atas beli. Atau kalau mau ya tunggu koreksi ya, koreksinya sampai kemana ya, target koreksinya kalau menurut Fibonacci retracement ya kita tunggu di 38,2% atau di 61,8% ya. Kalau takut buy high sell higher, Pak Sumar saya maunya buy low, buy on weakness lah istilahnya ya. Ya tunggu aja kurang lebih di retracement level 38,2% atau 61,8% ya. Kita tunggu kalau membentuk swing low ya. Jadi kalau membentuk swing low seperti ini ya, entah itu di sini atau di sini ya, itu boleh buy ketika dia rebound. Kemudian Telkom ya, kita lihat weekly-nya. Saham Telkom ini ciri khasnya ya, dia kalau sideways lama gitu ya, nggak breakout ke atas, dia cenderung akan turun ke bawah ya. Jadi yang sejauh ini sih dia cenderung masih sideways ya. Candlenya terakhir memang jelek ya, lower high, lower low, dan lower high dan lower close, walaupun dia higher low ya. Menurut saya sih agak jelek ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya testing lagi Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kalau dia gagal minggu ini ya, dia akan cenderung balik lagi ke Fibonacci retracement-nya 38,2%-nya ya, kurang lebih di area, kalau ditempatkan di sini kurang lebih sekitar 3.150-an ya, kurang lebih ya, sekitar area sana. Kalau posisi seperti ini, kalau sudah punya sahamnya, pasang aja stop loss-nya di 3320 dan di 3280 ya. Kalau belum punya, saran saya sih tunggu buy on breakout juga boleh. Jadi kalau dia naik ke atasnya 3490 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 3570 buy, naik lagi breakout ke atasnya 3640 tambah lagi atau average up ya. Kalau dia naik lagi ke atas 3640, maka targetnya kalau di dekat Fibonacci extension 127,2%, kurang lebih kalau kita lihat di swing high di sini, jadi target price-nya 3880 ya. Jadi kalau dia breakout ke atasnya 3640, itu kalau mau buy lagi boleh ya, ada kemungkinan dia bisa mencapai target kurang lebih 3880 ya, atau bahkan sampai dengan extension level 161,8% di sekitar 4.350-an ya. Jadi saat ini dia cenderung sideways ya, jadi yang punya ya tinggal sesuaikan dengan tujuannya ya. Kalau mau invest mungkin masih bisa hold kalau dia masih bertahan di atasnya 38,2% ya. Kalau dia turun di bawahnya 38,2% ya, ada kemungkinan dia akan menguji level 61,8% ya. Kalau dia turun lagi ya resikonya makin dalam ya, lebih bisa sekitar 2.500-an ya.
tower. Berikutnya emiten tower weekly-nya dia higher low, lower high, dan higher close ya. Tapi badannya kecil, volumenya kecil. Hanya saja yang terakhir volumenya cukup tinggi ya, di atas rata-rata 5 harinya. Kemudian bagi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di sini aja ya, 1060, dan maksimum kalau dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 8,2%, kurang lebih di sebelumnya di sini 1040 ya. Kalau turun bawahnya itu jual dulu ya, semuanya ya, karena dia resiko turun di bawahnya sekitar level ini ya. Kalau kita lihat di sini nih kurang lebih sekitar 930 sampai dengan 920. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sih boleh ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 1110. Target terdekatnya dia di 1150. Target price itu bukan berarti jual ya. Di sini ada high 1155 lah. Jadi target price-nya ya 1155 ya. Target price bukan berarti jual. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1155, boleh tambah lagi buy up atau average up. Target price terdekatnya di 1250 yang di sini ya. Ini ada swing high kembar ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 1250, target price berikutnya di 1325. Jadi mudah ya trading itu ya, stepnya. Jadi naik lagi ke atas 1110 buy, tapi banyak sedikit aja karena volumenya dia masih rendah ya. Kita lihat di sini MACD-nya sudah, stokastiknya sudah golden cross ya, masih bagus ya. Ya kalau kemudian naik lagi ke atasnya 1155, boleh tambah lagi. Atau di sini ada checkpointnya ya, 1135. Jadi naik ke atas 1110 buy, naik lagi ke atas 1135 buy, naik lagi ke atas 1155 tambah lagi. Target price terdekatnya di sekitar 1250. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1250, kalau mau tambah lagi boleh ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti jangan-jangan di bawah sudah mengumpulkan bagus, sudah positif, profitnya nambah, kemudian di sini naik ke atas 1250, nambahnya banyak sekali, nanti average-nya jauh di atas sini ya. Jadi nantinya kalau cut loss, nanti cut loss-nya malah jadi loss ya, yang sudah profit sebelumnya loss-nya malah hilang. Jadi bertahap aja, jangan terlalu agresif juga. Kemudian berikutnya yang keenam ya, seperti saya sebutkan sebelumnya ya, TBIG ini sebetulnya dia sideways ya, lama juga ya sideways-nya ya. 1, 2 ya, pernah breakout sih ya, hitungannya mulai sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minggu dia kurang lebih bergerak di area 38,2% sampai dengan 23,6% ya. Jadi akurasi Fibonacci itu saya suka banget dari retracement ya. Selama ini kan pembahasan saya itu lumayan rapi ya, ada beberapa saham ya, walaupun nggak semuanya 100% ya, lumayan rapi pergerakannya. Kalau kita lihat di sini higher low, higher high, dan higher close, dia ada peluang, dan volumenya dia sudah di atas rata-ratanya, walaupun dia menurun ya sebelumnya, tapi dia minggu lalu dia sudah di atas rata-ratanya 5 minggu terakhir. Volumenya ya sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 2050, dan maksimum kalau turun di bawahnya 1940 jual dulu semuanya. Kemudian kalau yang belum punya, kalau mau buy, belinya juga bertahap aja sih, walaupun emiten tower juga bagus ya. Kayaknya karena dia cenderung sideways ya, jadi banyak jangan terlalu banyak. Kayaknya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2150 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini ya, 2280 buy, tambah lagi. Kalau naik ke atas 2280 ada kemungkinan dia menguji level 2500-an ya. Ini kurang lebih gap down-nya dia ketika dia naik tinggi ARB, ARA ya, auto reject atas, kemudian dibuka gap down, dia 2500. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya 2280, ada kemungkinan dia menguji level 2500. Naik lagi ke atas 2500, buy lagi. Targetnya 2700. Kalau berhasil breakout lagi ke atas 2700, boleh buy lagi, boleh ya. Jadi targetnya di mana? Kita coba tarik pakai Fibonacci extension ya. Fibonacci extension dia di targetnya kalau dia breakout ke atas 2700, targetnya di kurang lebih sekitar 3200-an ya. Kalau di Fibonacci extension level 127,2% ya.
Jadi secara keseluruhan monthly-nya dia uptrend-nya masih cukup bagus ya, walaupun 3 bulan terakhir dia sideways ya. Jadi selama dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement level 38,2%, yaitu low-nya di 1940. Selama bertahan di atasnya 1940, yang hold masih cukup aman ya. Kalau turun di bawahnya 1940, karena saya harus jual semuanya ya, karena dia akan menguji level 50% di sini kurang seberapa kuat ya, karena di sini cuma 2 candle aja monthly-nya. Ada kemungkinan kalau turun di bawahnya 180 ya dia koreksi bisa sampai kurang lebih di area ini ya, dekatnya Fibonacci retracement 1,8%, yaitu di area sekitar 1530 ya, seperti itu ya. Jadi sekian analisa untuk 6 saham yang berhubungan dengan telekomunikasi. Mudah-mudahan minggu ini rebound ya, karena beberapa tadi saya bahas lumayan cukup bagus ya. Excel, Friend, ISAT, TLKM, Tower, dan TBIG. Sekian pembahasan untuk analisa mingguan 12 April 2021 sampai dengan 16 April 2021. Terima kasih.